Halo, halo, halo. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Salam sehat, salam sejahtera seperti biasa. Saya ucapkan kepada sobat semua dimanapun kalian berada. Di mana-mana. Ya ternyata, tak saya sangka dengan bikin channel, dengan bikin ngasih info ini ternyata banyak temen juga dari luar negeri ya, maksudnya ya, yang ada di Kanada ada, yang ada di Hong Kong, Taiwan. Waduh, ternyata memang orang Indonesia itu menyebar menyebar, hebatnya orang Indonesia di situ itu. Oke, bagi anda yang belum kenal atau yang baru saja masuk di channelku, perkenalkan, nama saya Win, namaku Win, ya kan? Aku dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya udah menetap di Amerika. Perjalanannya panjang, makanya lihat-lihat videoku yang lain, itu aku ceritakan gimana itu awal mulanya saya ke Amerika sampai menetap dan tinggal di sini, itu ceritanya gimana. Ya memang ini info ini bagi teman yang tertarik tentang Amerika ya kan. So anyway, saya berbagi pengalaman, berbagi info. Jadi harapan saya semoga bermanfaat, gitu saja. Bermanfaat ya, itu saya akan ikut senang. Oke, sekali lagi saya ucapkan bagi teman yang udah subscribe ya kan, begitu kasih support, terima kasih banyak. Dan yang belum, tolong subscribe. Juga saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah mengasih tahu saya begitunya sampai di Amerika dan dapat pekerjaan di Amerika. That's all, itu yang saya harapkan. Kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, yaitu datang ke Amerika, dapat pekerjaan, dan semoga aja berhasil. Semoga aja berhasil ya kan. Namanya perjuangan. Perjuangan itu ya namanya perjuangan. Perjuangan kadang ya memang harus ada pengorbanan. Begitu ceritanya, right? Oke, dalam kesempatan ini saya mau meneruskan cerita saya tentang sekolah ya kan. Tapi kalau yang di video saya yang dulu menceritakan sekolah dari TK sampai SD, SMP, SMA, itu gimana caranya, itu terus bagaimana semuanya. Saat ini saya menceritakan tentang kuliah ataupun kursus, atau bagi Anda yang ingin mengambil mata kuliah tertentu di Amerika, itu gimana ya ceritanya. Oke, sebelumnya ya ini saya juga ngasih tahu tentang berita baru yang seperti saya mungkin pernah kutip ya di video yang lalu tentang berita tentang imigrasi di Amerika ini kasih pemutihan, kayak pemutihan apa ya, pemutihan namanya itu ya. Itu maksudnya registry itu kayak aturan hukum baru, bukan baru sebenarnya, itu hukum yang lama tapi sekarang itu diunggah lagi. Itu pihak imigrasi akan memberikan granted atau memberikan green card kepada siapa saja yang saat ini statusnya masih ilegal, belum ada dokumen, atau saat ini masih dalam proses. Itu nanti Anda akan mendapatkan green card asalkan Anda sudah 7 tahun tinggal dan menetap di Amerika. Ya, persyaratannya memang ya gampang. Jadi ini gampang, asalkan Anda tidak pernah berbuat kriminal, and then Anda selama 7 tahun itu menetap di suatu tempat. Ya kalau pergi-pergi ya pergi-pergi tetap aja di Amerika, begitu. Itu kayaknya syarat yang saya tahu ya kan. Jadi ini kayak menang lotre kalau memang Anda sudah 7 tahun tinggal di Amerika ya kan. Dan lagi ada berita tentang percepatan penungguan waktu ya kan. Itu juga real, itu sudah terjadi. Kemarin
minggu lalu saya ngomong-ngomong saya salah sama salah satu teman di Washington, katanya dia waktu penungguan green card-nya itu sangat cepat. Jadi cuma 6 bulan atau berapa dia udah dapat green card. Dulu itu nunggu bertahun-tahun, padahal untuk dari petisi keluarga itu nunggu bertahun-tahun. Sekarang 6 bulan dia udah langsung dapat green card. Itu is good news, berita bagus itu. Okay. Well, kembali lagi, let's go, kita teruskan tentang sekolah di Amerika, ya kan. Begini, sekolah di Amerika, kuliah di Amerika itu yang pasti mahal. Itu membayar, ternyata tidak gratis, ya kan. Jadi itu ada yang bayaran per semester atau biasanya atau bayar sampai beberapa tahun. Jadi mahal sekali. Sampai di Amerika ini ada yang namanya student loan, ya. Dan karena biasanya ya untuk kuliah jangka waktu 3 atau 4 tahun itu dibutuhkan uang sekitar 40 sampai 50 ribu, ya kan. And then well, untuk uang segitu itu juga banyak. Jadi banyak ada pihak bank itu ngasih namanya student loan atau utangan untuk pemberian utang untuk sekolah waktu kuliah. Nah, itu nanti bayarnya gimana? Bayarnya itu biasanya ya setelah kuliah selesai udah dapat kerja itu nanti bayarnya biasanya begitu. Saya sendiri kurang jelas ini berapa bunganya, terus syarat-syaratnya apa, karena anak saya itu, yang saya bilang anak saya itu pinter, jadi dia itu waktu SMA-nya dia itu pinter. Dan di sini yang memang orang otaknya encer itu dikasih beasiswa. Jadi seperti halnya anak saya itu yang perempuan yang nomor 1 itu dia dapat beasiswa full, beasiswa sampai sekolahnya sampai tempat tinggalnya itu dikasih semua. Jadi ya bersyukurlah, itu hemat uang 50 ribu paling enggak, ceritanya begitu. Oke. Lah selain kuliah terus apa lagi ya? Di sini bisa kayak ngambil ada anak yang lulus sekolah itu kadang ndak ambil kuliah, tapi langsung ambil kursus kayak kursus teknik, kursus montir bangunan, itu semuanya ada. Itu juga di sekolahan juga ada, tapi ada yang spesial juga di sini begitu. And then apa hubungannya dengan cerita saya ini? Akhirnya begini, siapa saja yang berhak sekolah itu, seperti halnya sekolah SD sampai SMP, SMA kan. Sekolah itu untuk semua orang yang ada di Amerika, itu boleh sekolah. Seperti halnya juga kursus, seperti halnya kuliah itu tidak ada larangan. Mesti Anda berstatus ilegal atau undocumented, Anda tetap saja bisa kuliah, Anda tetap boleh ambil kursus atau apa saja, dan Anda nanti juga dapat sertifikat. Dan pasti banyak orang dia selalu bilang, apa enggak berbahaya apa enggak ditangkap Aku pertanyaanku, terus yang nangkap itu siapa? Mereka selalu orang pemikirannya orang itu nantilah dilaporkan imigrasi. No, tidak ada. Itu malah Anda kalau kuliah atau sekolah itu ada badan, ada organisasi yang melindungi Anda, meskipun Anda itu statusnya ilegal atau statusnya undocumented, ya kan. Meski asalkan Anda memang tidak berbuat kejahatan. Kalau Anda berbuat kejahatan, misalkan Anda mencuri atau Anda membunuh atau Anda sampai kekerasan,
itu nama kriminal ya, itu urusannya beda. Di sini juga hati-hati, meskipun di sini itu bebas ya, minum itu bebas, tapi itu ada aturannya sendiri. Jadi kalau di tempatku ini di Utah ini ukurannya sangat rendah, jadi beda state beda. Kalau Anda minum itu 0.6 atau berapa itu kadar alkoholnya, itu Anda melebihi itu Anda bisa kena DUI, artinya itu driver under influence. Lah itu termasuk bad record kalau di sini. Makanya kalau memang Anda suka minum, seperti saya, minum di rumah. So Anda akan aman. Oke, jangan sampai minum di bar terus not driving anywhere. Itu jangan dilakukan. So, oke. Lah begini ya, kembali ke sekolah ya kan. Anda memang boleh sekolah, Anda memang boleh kursus ya kan. Anda nanti dapat ijazah ya. Nah, permasalahannya itu mungkin ada pertanyaan lah, terus gimana Om, apakah ijazah itu bisa digunakan untuk kerja di Amerika? Well, ijazah itu bisa digunakan untuk kerja, tapi Anda nanti masalahnya kalau Anda itu undocumented atau Anda ilegal, itu masalahnya bukan ijazahnya. Masalahnya itu di paperwork-nya itu tadi. Masalah Anda itu tentang imigrasi, tentang status Anda itu, begitu loh. Itu masalahnya. Ya namanya orang ingin cari ilmu ya, bisa aja Anda kursus kayak CNA itu apa ya, kayak bidan begitu ya di sini. Itu bikin uang kalau lulus bidan itu cuman beberapa bulan, ambil beberapa orang bayar. Itu juga bayar mahal. Terus nanti Anda lepas dari situ mendapat nurse sertifikat begitu kan. Itu kalau Anda orang punya dokumen Anda ilegal, Anda legali tinggal di sini, itu Anda bisa kerja di mana, daftar di rumah sakit atau kerja di tempat kursus dokter di mana itu bisa. Tapi terbenturnya masalah itu kalau Anda itu ilegal, Anda punya sertifikat tapi kalau status Anda ilegal, itu akan menjadi masalah. Biasanya mereka juga karena mereka itu pakai background check ya. Kalau orang kerja di sini itu pasti ditanya social security number, and then dari situ dimasukkan namanya e-verified kayak employment verification begitu namanya. Itu kalau memang social security number-nya itu tidak match up ya kan, itu mereka akan langsung rejected. Mereka itu akan tahu. Jadi biasanya pihak tempat yang kita melamar kerja itu juga ya kadang mereka ndak akan bilang oh Anda ini orang ilegal, atau mereka itu biasanya bertanya, oh bisakah kamu mengasih aku nomor yang betul, karena nomor yang kamu kasihkan ke aku itu mungkin salah nomor atau gimana. Biasanya ditolak halus begitu. Jadi orang sini juga sopan ya kan. But mereka tidak akan melaporkan kayak oh ini kamu ilegal, dan nanti langsung hukap ke imigrasi. Itu enggak, kecuali memang Anda memang udah buron ya kan. Anda buron itu maksudnya Anda itu pernah didok oleh court order itu dari pengadilan imigrasi. Anda itu memang harus dideportasi. Dan jika suatu saat Anda menggunakan nomor itu, dan begini misalnya Anda didok ke deportasi kan, Anda tidak pulang, Anda tetap di Amerika. Mereka tidak akan, ya mereka mencari, tapi kalau Anda pindah tempat mereka juga tidak tahu selama Anda tidak pernah menggunakan nama dan nomor Anda. Ya, kecuali suatu saat Anda menggunakan nomor dan nama Anda, itu bisa alert, itu imigrasi bisa ngecek atau bisa melacak di mana Anda, dan mungkin
ya Anda mungkin akan bisa saja dijemput oleh imigrasi polis. Itu bedanya. Itu dari dulu yang dicari-cari oleh ICE, namanya itu ICE, yaitu ICE. Itu memang orang-orang yang seharusnya dideportasi tapi masih mokong tinggal di Amerika, itu dicari. But lately setelah Biden administration ini, mereka itu juga dilepas lagi kayaknya, begitu ceritanya. Saya enggak begitu paham karena yaitu makanya saya bilang Biden administration ini, Presiden Biden ini kasih banyak kesempatan, good kesempatan bagi Anda yang memang ingin hidup menggelap di Amerika. Ya bukan nyalah saya ngojo-ngojo itu hidup gelap di Amerika, batis itu kenyataannya, gimana lagi. And then apa sih bedanya hidup gelap sama hidup tidak gelap di Amerika? Itu tidak jauh beda sebenarnya kan. Itu jauh beda. Mungkin kalau Anda masih di Indo, ya kan, Anda pasti takut sampai sana digerebek sampai gini. Ternyata nanti kalau sampai Amerika nanti Anda akan tahu sendiri gimana ceritanya hidup di sini itu gimana. Itulah Amerika. Berarti Amerika tetap menjadi dream country, negara impian bagi semua. Oke. Well, sampai di sini dulu ya cerita-ceritanya. Mungkin saya tidak bisa kasih penjelasan yang secara rinci tentang sekolah tadi, but sekolah di Amerika itu hak semua orang bagi yang punya keinginan, dan itu dilindungi oleh hukum. Jadi doesn't matter what kamu berstatus legal atau ilegal, kalau kamu punya kemauan, kamu punya uang, sekolah kayak kursus atau apa itu, kuliah itu bisa kalian lakukan semua. Alright, thank you so much for watching, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Peace. Thank you, bye bye.